Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baiti Rizky, NIM 40. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organogenesis. Apa itu organogenesis? Nah, organogenesis merupakan proses pembentukan organ akibat perkembangan 3 lapisan germinal embrio, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang terbentuk pada fase gastrula. Nah, akibat perkembangan dari lapisan-lapisan ini seperti ektoderm, mesoderm, dan endoderm nantinya akan membentuk organ-organ tubuh. Masing-masing dari ini, ektoderm nanti akan membentuk derivat tertentu, mesoderm, dan endoderm. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, organogenesis itu terdiri dari 2 fase periode pertumbuhan. Yang pertama ada pertumbuhan antara dan pertumbuhan akhir. Nah, pertumbuhan antara itu merupakan fase perubahan atau diferensiasi embrio dari bentuk primitif menjadi fetus atau bentuk definitif. Nah, bentuk primitif itu merupakan bentuk embrio sebelum memasuki fase organogenesis, di mana belum terlihat jelas ciri khas dari embrio tersebut. Sedangkan fase definitif itu bentuk embrio yang secara morfologi sudah terlihat bentuk spesifikasinya. Nantinya embrio itu mau berbentuk apa? Misal embrio sapi, embrio manusia, embrio ayam, seperti itu. Nah, perubahan dari bentuk primitif menjadi definitif ini dipengaruhi oleh perkembangan dari lapisan germinal embrio tadi. Kemudian, fase pertumbuhan akhir merupakan periode untuk penyelesaian bentuk definitif menjadi individu yang lengkap dengan organ dan fungsinya, misalnya jenis kelamin dan karakter fisik. Nah, ini kan tadi dari yang primitif menjadi definitif. Nah, pertumbuhan akhir itu penyelesaian dari definitif ini tadi menjadi organ yang lengkap dengan fungsinya. Kemudian fase pertumbuhan embrio itu kan dimulai dari zigot, kemudian menjadi blastosid dan menjadi gastrula. Nah, pada fase gastrula ini nanti kan akan terbentuk 3 lapisan germinal embrio tadi. Ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, masing-masing lapisan ini akan membentuk organ-organnya. Misalnya yang ektoderm itu nanti akan membentuk kulit, lensa mata, sistem saraf, dan lain-lainnya. Kemudian mesoderm, middle layer, berarti dia berada di antara lapisan ektoderm dan lapisan endoderm. Nah, lapisan mesoderm ini nantinya juga akan membentuk organ-organ seperti notochord, sistem rangka, sistem otot, sistem ekskresi, dan sistem sirkulasi. Kemudian yang endoderm, internal layer, itu juga akan membentuk organ seperti saluran pencernaan, kandung kemih, saluran reproduksi, dan hati. Kemudian pembentukan organ derivat ektoderm. Nah, dari kelompok kami hanya akan menjelaskan pembentukan organ derivat ektoderm saja. Nah, apa saja? Nah, yang pertama ada pembentukan sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu kan merupakan kontrol atau pengendali dari seluruh aktivitas tubuh manusia. Nah, sistem saraf pusat itu merupakan pembentukan dari bumbung neural yang dihasilkan pada proses neurulasi. Kemudian akan berdiferensiasi menjadi otak dan spinal cord ini, medulla spinalis. Nah, ini pada pertemuan kemarin kan udah dijelasin ya mengenai proses dan tahapan pembentukan neural tube itu. Nah, ini neural tube bagian anterior itu nantinya akan membentuk otak. Sedangkan neural tube bagian posterior yang mengalami penyempitan dan pemanjangan ini nantinya akan berkembang menjadi spinal cord ini atau medulla spinalis. Yang pertama ada otak. Tadi kan udah dijelasin ya kalau otak itu merupakan pembentukan dari neural tube bagian anterior. Ini kan neural tube. Ini kan neural tube ya. Yang atas ini nantinya akan jadi otak. Sedangkan yang bawah yang biru ini dia akan jadi spinal cord. Nah, kayak gini. Otak itu pada mulanya bagian ini hanya terdiri dari 3 bagian. Ada forebrain, midbrain, sama hindbrain.
Nah, yang ini yang biru spinal cord. Nah, kita abaikan dulu, nanti ada penjelasannya sendiri. Nah, ini pembentukan yang pertama ada 3 ini tadi, prosencephalon atau forebrain, yang kedua ada mesencephalon atau midbrain, dan yang ketiga rhombencephalon atau hindbrain. Yang ini ingat ya, yang pertama itu pokoknya ada 3 pembentukan otak. Nah, kemudian masing-masing ini akan mengalami perkembangan lagi. Ini yang forebrain nantinya akan berkembang menjadi telencephalon dan diencephalon. Kemudian yang mesencephalon ini atau midbrain, dia tetap tidak mengalami perkembangan menjadi tetap mesencephalon. Terus yang hindbrain atau rhombencephalon ini nantinya akan berkembang menjadi metencephalon dan mielencephalon. Nah, kalau diperhatiin ini kan neural tube itu terdiri atas ini kan wall sama cavity-nya. Nah, wall itu nantinya yang akan berubah menjadi organ-organ otak itu, sedangkan cavity itu dia rongga atau ventricle-nya. Ini yang telencephalon itu kan dia ini wallnya berarti organ, nantinya akan dia berkembang menjadi cerebrum. Kemudian diencephalon, nah wallnya organnya itu bagian dari talamik, yaitu thalamus, hipotalamus, dan epitalamus seperti itu. Dan seterusnya ini sampai medula oblongata merupakan organ dari mielencephalon. Nah, yang cavity apa? Cavity itu kan tadi rongga ya atau ventricle. Itu ini telencephalon, dia ini rongganya itu lateral ventricle. Kemudian yang diencephalon dia third ventricle dan seterusnya. Nah, ini sampai akhirnya nanti terbentuk struktur otak yang lengkap dengan fungsi-fungsinya seperti ini. Dan yang kemudian ada medula spinalis. Nah, tadi kan udah dijelasin juga kalau medula spinalis itu merupakan perkembangan dari neural tube bagian posterior yang menyempit dan memanjang. Nah, medula spinalis itu terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang. Nah, dinding tabung saraf yang baru tertutup tersusun atas neuroepithel cell yang kemudian melakukan diferensiasi dan proliferasi sampai akhirnya membentuk 3 lapisan. Nah, neural tube yang tadinya cuma bulat kayak gitu, akan melakukan diferensiasi dan proliferasi menjadi 3 lapisan seperti ini. Nah, ini awal pembentukannya kayak gitu. Nah, lapisan yang pertama itu dia ada lapisan ependima. Lapisan ependima yang mana? Yang ini, lapisan ependima, lapisan yang di tengah ini. Nah, lapisan ependima ini dia tersusun atas sel-sel ependima yang nantinya akan melapisi permukaan sentral kanalis ini. Ini kan sentral kanalis, ntar dia dilapisi oleh lapisan ependima yang tersusun atas sel-sel ependima. Itu lapisan yang pertama. Kemudian lapisan yang kedua ada lapisan mantle, yaitu mantle layer itu. Ini lapisan mantle yang ini. Nah, mantle layer ini tersusun atas sel neuron pada badan sel. Ini. Pada mantle layer ini nantinya akan menjadi substansi grisea atau gray matter. Nah, kenapa disebut gray matter? Karena dia berwarna abu-abu. Karena apa? Karena tidak memiliki mielin. Jadi dia disebut sebagai substansi grisea atau gray matter. Itu lapisan yang kedua. Tadi yang pertama ada lapisan ependima, kemudian yang kedua lapisan mantle. Nah, yang ketiga itu ada lapisan marginal. Yang ini lapisan marginal. Nah, lapisan marginal itu merupakan lapisan terluar dari korda spinalis yang mengandung serabut saraf seperti akson itu. Ini lapisan marginal itu mengandung serabut saraf seperti akson. Nah, akibat mielinasi saraf tersebut, nantinya lapisan itu akan berwarna putih atau tampak putih, sehingga disebut sebagai substansi alba atau white matter. Ini akibat mielinasi saraf sehingga nampak putih dan nantinya disebut sebagai white matter. Tadi kan kalau lapisan mantle karena dia tidak memiliki mielin, jadi dia warnanya abu-abu, disebut substansi grisea. Nah, sedangkan lapisan marginal ini akibat terjadinya mielinasi, dia substansinya berwarna putih.
nih nampak putih sehingga disebut substansi alga atau white matter. Saya Dita Sulsiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan mata dan pembentukan kulit. Baik, untuk pembentukan mata diawali dengan presencephalon yang merupakan bagian balon berevaginasi ke arah lateral, ke arah epidermis membentuk vasikula optik. Vasikula optik menginduksi ektoderm epidermis di depannya untuk membentuk penebalan plakoda lensa. Kemudian plakoda lensa berinvaginasi menjadi vasikula lensa, kemudian menginduksi balik vasikula optik untuk berinvaginasi menjadi cawan optik. Kemudian cawan optik berdiferensiasi menjadi dua bagian, yaitu sebelah luar menjadi retina berpigmen dan sebelah dalam menjadi retina sensorik. Kemudian bagian cawan optik yang menyempit disebut tangkai optik dan berhubungan langsung dengan diencephalon. Akson sel-sel ganglionik dari retina sensorik bertemu pada bagian dasar mata sepanjang tangkai optik dan menjadi syaraf optik. Kemudian vasikula lensa ini melepaskan diri dari ektoderm epidermis berubah menjadi lensa. Lensa berdiferensiasi menjadi transparan. Hal ini berkaitan dengan perubahan struktur sel dan sintetis protein secara spesifik yang dinamakan proses kristalin. Kemudian lensa ini menginduksi lapisan ektoderm epidermis yang menutupinya berubah menjadi kornea. Kornea kemudian menjadi jernih karena apa? Dikarenakan pigmen pada sel-selnya itu hilang. Nah, untuk tepi cawan optik yang tidak ikut berubah menjadi retina sensorik ini akan berkembang menjadi iris mata. Untuk lapisan koroid dan sklera itu dibentuk dari mesenkim yang berakumulasi mengelilingi bola mata. Ektoderm epidermis yang ada di depan kornea akan menjadi kelopak mata. Karena sel-sel yang ada di tengah bagian tersebut mati, maka menyebabkan terpisahnya kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Di sini gambarnya yang A, B, dan C itu merupakan urutan pertumbuhan dan yang D ini itu sudah tumbuh sempurna. Di A, di sini kan diencephalon membentuk vasikula optik, kemudian ada plakoda lensa. Nah, kemudian di sini vasikula optik itu berinvaginasi menjadi cawan optik kan, kemudian yang plakoda ini ikut menjadi vasikula lensa, kemudian terbentuknya di sini ada retina, di sini lensa, kornea di depan lensa, ini itu syaraf optik, di sini ada kemudian koroid. Nah, yang ini itu terbentuknya mata secara sempurna, sudah ada iris, kemudian ini kornea, kemudian yang ini lensa, kemudian yang ini yang mana sih namanya, oci itu otot siliaris, kemudian virotus humor, ada virotus humor di sini. Kemudian ini juga gambar A, B dilanjut C. Ini proses pembentukan vasikula optik, kemudian plakoda menjadi vasikula lensa, vasikula optik tadi cekung menjadi optik cup, kemudian ini ada tangkai optik, ada terus retina. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan menampilkan sedikit video tentang pembentukan mata. The first step in visual development is creating the various structures of the eye which make seeing possible. Eye development follows a common pattern in all vertebrate animals, including fish, birds, and humans. As we will see in this fish embryo, the eyes are made early in the developing vertebrate.
Back when the body of the embryo is just a long tube of cells, the brain begins to form at one end of the tube. Soon afterward, two smaller tubes grow outward from the developing brain. These tubes, called the optic vesicles, begin to make the basic structures of the eye. We can watch the optic vesicles grow in a developing chicken embryo. Where the vesicles come into contact with the outside wall of the embryo, a layer of cells will fold, eventually becoming the neural retina. At the same time, the lens of the eye begins to take shape from a thickening of the outer layer. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan kulit. Proses pembentukan kulit itu diawali dengan dibentuknya bumbung ektoderm. Mula-mula bumbung ektoderm ini membentuk selapis sel epidermis, kemudian tumbuh menjadi dua lapis sel. Dua lapis sel ini terdiri dari periderm di sebelah luar dan stratum germinativum di sebelah dalam. Pada beberapa vertebrata, lapisan kulit ini akan diferensiasi menjadi berbagai lapisan sel. Di antaranya epidermis membentuk sel tanduk yang akan mengelupas secara periodik. Selain itu, pembentukan derivat epidermis lainnya, yaitu pembentukan kelenjar keringat, sel pigmen, dan rambut. Untuk embrio manusia yang berumur 1 bulan itu sebenarnya hanya memiliki satu lapis penutup tubuh, itu berupa sel ektoderm berbentuk kubus. Nah, setelah itu sel-sel ini akan membelah secara mitosis membentuk dua lapisan, yaitu periderm sebelah luar dan ektoderm sebelah dalam. Periderm akan hilang sebelum bayi lahir, dan untuk ektoderm ini pada bulan kedua akan berproliferasi menjadi 2-3 lapis sel yang disebut stratum germinativum. Kemudian sel-sel ini aktif berproliferasi membentuk stratum spinosum. Kemudian dilanjutkan pembentukan stratum granulosum. Stratum ini terdiri dari 3-5 lapis sel. Di sini stratum granulosum juga mengandung granula keratohyalin. Kemudian dilanjutkan pembentukan stratum lucidium. Di sini itu pada kulit yang tidak berambut. Kemudian yang terakhir itu stratum corneum yang merupakan lapisan teratas epidermis. Di sini gambarnya, ini kan ada mesenkim, lapisan mesenkim tadi, kemudian ektoderm, bentuk ektoderm dan periderm, kemudian mesenkim ini menjadi lapisan dermis, dan yang ektoderm dan periderm itu disebut epidermis. Kemudian penghubung atau sekat antara dermis dan epidermis ini bernama lamina basal. Kemudian membelah terus sampai di sini, sampai strukturnya sudah lengkap, sudah sempurna. Ini ada stratum corneum paling luar, paling atas, kemudian stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, ada stratum basal juga. Ini tadi sekatnya basal lamina, kemudian fluid kapiler darah, ini lapisan dermis. Di sini saya juga akan menampilkan sedikit video, semoga bisa memperjelas.
Ya, sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan pemakalah selanjutnya. Selanjutnya ialah pembentukan wajah dan hidung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afrika Uyana, NIM belakang 58. Pembentukan wajah dimulai dari minggu keempat. Facial prominence terbentuk dari pharyngeal arches dan neural crest. Pada embrio yang sedang berkembang, terdapat 6 pharyngeal arches yang memiliki cabang aorta, cranial nerve, dan batang tulang rawan di tiap jaringannya. Kemudian terdapat juga maxillary prominence, stomatium, mandibular prominence, frontonasal prominence, dan nasal placodes. Untuk lebih jelasnya melihat gambar. Ini adalah bentuk jaringan penyusun yang akan membentuk wajah dan hidung. Ada frontonasal prominence, ada nasal placodes, ada maxillary prominence, ada stomatium, ada mandibular arch, dan ada pharyngeal arches. Ini di bawahnya itu lebih jelas mengenai pharyngeal arches yang jumlahnya ada 6, yaitu di sebelah kanan ada 3 dan sebelah kiri ada 3. Lalu di dalamnya itu ada arteri, ada nerve, ada cartilage atau tulang rawan. Selanjutnya, pada minggu kelima, nasal placodes berinvaginasi membentuk nasal pitch yang selanjutnya membentuk lubang hidung. Kemudian pada waktu yang sama, nasal placodes membentuk tumpukan jaringan yang meninggi yang disebut nasal prominence. Itu adalah bakal dari hidung. Adapun nasal pitch bagian luar disebut lateral nasal prominence dan nasal pitch bagian dalam disebut medial nasal prominence. Gambarnya sebagai berikut. Itu yang bolong itu nasal pitch. Nah, di dekatnya itu ada lateral nasal prominence dan ada medial nasal prominence. Kemudian, 2 minggu berikutnya, maxillary prominence terus mengalami pertambahan dan perbesaran ukuran, sehingga mengakibatkan medial nasal menuju ke arah tengah. Selain itu, celah antara maxillary prominence dan medial nasal prominence hilang dan keduanya melebur. Selanjutnya, bagian atas bibir terbentuk dari 2 maxillary prominence dan 2 medial nasal prominence, sedangkan bagian bawah bibir dan rahang terbentuk dari mandibular prominence yang menyatu dan menuju ke arah tengah. Ini yang berwarna orange itu maxillary prominence. Nah, itu akan mengalami pertambahan ukuran atau perbesaran sehingga menggeser yang berwarna kuning, medial nasal prominence, menuju ke arah tengah seperti gambar yang di bawah ini. Batas atau celah antara maxillary prominence dan medial nasal prominence itu melebur. Lalu akan terbentuk bagian atas bibir dari 2 maxillary prominence dan 2 medial nasal prominence. Sedangkan bagian bawah bibir dan rahang terbentuk dari mandibular prominence. Selanjutnya ini adalah tabel mengenai jaringan dan derivat yang akan membentuk wajah dan hidung. Seperti frontonasal prominence itu akan membentuk kening dan pangkal hidung. Lalu ada maxillary prominence yang akan membentuk pipi dan bagian pinggir atas bibir. Lalu ada medial nasal prominence yang akan membentuk bagian tengah atas bibir dan ujung hidung dan puncak hidung. Lalu ada lateral nasal prominence yang akan membentuk alai atau sayap hidung. Lalu ada mandibular prominence yang akan membentuk bagian bawah bibir dan rahang. Nah, pembentukan hidung itu gabungan dari semua kelima jaringan itu akan membentuk hidung. Sekian presentasi dari
Saya mengenai pembentukan wajah dan hidung selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya adalah pembentukan telinga. Setelah janin memanjang, lalu lipatan neural akan menutup dan berubah menjadi bumbung. Nah, penutup dari lipatan neural dimulai di tengah-tengah janin dan berangsur ke anterior dan posterior. Setelah itu terjadilah pembentukan lengkung telinga yang akan menjadi tunas telinga serta alat pendengar pada makhluk hidup. Nah, pembentukan telinga itu sebelumnya telinga terbagi menjadi tiga bagian. Nah, ada telinga dalam, telinga luar, dan telinga tengah. Yang pertama adalah telinga dalam. Telinga dalam merupakan perkembangan dari plak koda otika yang mengalami invaginasi ke arah cephalon. Nah, yang selanjutnya adalah telinga tengah. Telinga tengah merupakan rongga derivate dari kantung faring berisi osikulus. Yang ketiga adalah telinga luar. Telinga luar adalah telinga atau bagian telinga yang terdiri dari daun telinga, atau telinga yang luar adalah daun telinga. Telinga dalam merupakan perkembangan dari plakoda otika yang mengalami invaginasi ke arah rhombencephalon. Lalu untuk telinga tengah merupakan telinga dalam merupakan sisa perkembangan kantung faring, dan lubang telinga merupakan sisa perkembangan celah faring 2. Setelah daun telinga merupakan pertumbuhan lengkung faring 1 dan 2. Lanjut ke faring tengah. Telinga tengah. Nah, telinga tengah merupakan rongga derivat dari kantung faring berisi osikulus. Osikulus terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Malleus kontak dengan membran timpani merupakan getaran ke incus atau incus lalu ke stapes. Antara telinga dalam dan tengah terdapat jendela, yaitu dinamakan fenestra, berhubungan dengan rongga mulut melalui pipa exclusius. Yang selanjutnya adalah telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga atau sering dinamakan pinna, berasal dari peninggian lengkung faring 1 dan 2, dan lubang telinga merupakan derivat celah faring 1. Membran timpani merupakan lapis endoderma yang tidak tembus sehingga membentuk membran sebagai penerima getaran.